warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih memberikan kita nikmat sehat, keselamatan, serta umur yang panjang untuk bisa hadir dalam perkuliahan kita dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat beriring salam kehadirat Nabi Muhammad SAW yang mana dengan syafaatnya membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Oke. Untuk pertemuan kita kali ini, saya akan membahas tentang strategi pemasaran. Nah, sebelum kita memasuki materi kita yang akan datang ini, saya ingin absen kawan-kawan dulu ya. Sepertinya sudah hadir semua ya, saya absen ya. Muhammad Idris bin Muhammad Sarif, Muhammad Hamiroh, Muhammad Fazri, Wan Abi Tursina, Darno, Wahyu Nurdiansyah, Julianda Syaputra, Edward, Ido Hendra Gunawan, Michael Angga Samudra Sihombing, Brian Bosman Koko Satria, Rauh Pangayuman, Bima Rifandi Nasution. Oke. Sebenarnya kalau untuk manajemen pemasaran ini bisa dibilang adalah gampang-gampang susah ya. Kenapa? Karena memang kita itu untuk meyakinkan orang itu enggak gampang gitu ya. Untuk meyakinkan orang untuk membeli produk kita atau kita menawarkan produk kita juga itu enggak begitu gampang ya. Tapi enggak gitu susah juga gitu. Selama kita paham betul apa sih yang menjadi keunggulan produk kita, dan kita juga harus percaya diri gitu, dan kita harus menguasai produk kita. Gimana orang bisa yakin untuk membeli produk kita kalau kita sendiri juga nggak yakin, kan begitu ya. Oke. Baik ya, saya akan share untuk materi kita. Oke. 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 Kita masuk di materi tentang perencanaan pemasaran, tingkat perencanaan, elemen-elemen pemasaran,
dan implementasi pengendalian dari pemasaran, serta perencanaan strategi. Oke? Kalau untuk definisi pemasaran, pasti kita sudah paham ya. Next. Nah, di sini kita membahas tentang perencanaan pemasaran suatu perusahaan yang dapat memberikan manfaat ke depannya, pastinya. Nah, di sini poin-poin penting dari perencanaan pemasaran suatu perusahaan itu, yang pertama adalah mengawasi kegiatan pemasaran yang telah dilakukan yang didasarkan atas standar prestasi kerja yang ditetapkan dalam rencana. Nah, jadi kegiatan pemasaran itu memang harus sudah terpola atau tersistem, di mana melihat dari prestasi kerja dengan indikator bahwa tingkatan volume penjualan, itulah yang menjadi indikatornya. Bagaimana sih prestasi kerja kalau antara volume penjualan dengan keuntungan yang didapat itu tidak signifikan. Nah, jadi di situ jelas tidak kelihatan ya prestasi kerjanya. Kenapa? Karena memang dilihat dari indikatornya itu volume penjualan. Itulah yang dikatakan dengan kegiatan pemasaran yang dilihat dari prestasi kerjanya. Yang kedua adalah perumusan tentang tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan operasional yang dapat dilakukan secara lebih mantap atau lebih baik. Nah, yang ketiga adalah usaha untuk menggairahkan partisipasi dan mempertebal rasa tanggung jawab para pelaksana. Nah, terkadang kita hanya berpikir, udahlah hanya sekedar jual aja gitu. Orang beli, ya sudah gitu, kita dapat keuntungan, hanya sebatas menjual dan membeli. Nah, pada hakikatnya seorang tenaga pemasar itu harus tahu betul yang menjadi kelebihan atau kekuatan produk yang diproduksi. Yang kedua, kita sebagai tenaga pemasar juga harus tahu betul, harus paham betul apa sih yang menjadi kekuatan kita, kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak hanya untuk menjual produk, tapi kita harus percaya diri, kita juga harus yakin. Gimana kita bisa meyakinkan orang lain untuk ngebeli produk kita, kalau kita sendiri aja nggak yakin nih sama diri kita sendiri. Kita juga nggak yakin nih dengan dengan keunggulan produk kita. Dari cara bahasa kita pun, dari cara kita menyampaikan pun, orang juga akan bisa menilai gitu. Terkadang juga kita berpikir, ada orang yang menawarkan suatu produk, sebenarnya kita tuh nggak butuh gitu. Sebenarnya kita nggak butuh gitu. Tapi karena kita melihat cara seorang pemasar itu dalam menawarkan produknya gitu ya, kadang membuat kita tertarik gitu, wah gitu ya. Nah, itulah yang dikatakan bahwa seorang pemasar juga harus memiliki suatu trik-trik atau skill dalam menawarkan produknya. Nah, tidak terlepas dari hanya sekedar menjual, tidak hanya sekedar kita hanya menawarkan, orang beli, sudah, beli putus. Jangan seperti itu. Kenapa? Yang paling penting di dalam suatu pemasaran itu adalah purna jual. Itu harus diingat ya kawan-kawan, itu harus menjadi poin penting. Apapun usaha kawan-kawan dalam menghasilkan suatu produk, dalam menghasilkan suatu produk lah ya gitu ya, memiliki produk apa aja lah, mau itu produk jasa, mau itu produk yang bersifatnya pakai ya contohnya seperti handphone, baju itu ya, atau yang bersifat barang yang habis ya, pakai habis gitu ya, seperti makanan gitu ya. Nah, yang paling penting adalah selain kita menjaga kualitas gitu ya, menjaga kualitas produk atau kita memiliki keunggulan produk kita, yang paling penting adalah promosi kita. Produk yang sudah dikenal pun dia tetap promosi, contohnya seperti Indomie, udah berapa puluh tahun ya, tapi mereka tetap promosi. Kenapa? Karena promosi itu adalah merupakan seperti jantung ya, jantungnya suatu perusahaan gitu. Nggak akan
nggak akan bisa survive gitu suatu produk kalau dia nggak promosi. Nah, memang kan pastilah ada lah yang namanya biaya-biaya promosi itu kan pasti ada. Gimana caranya kita meminimalisir biaya produksi? Nah, itu tadi dengan cara kita harus melakukan yang namanya purna jual. Apa sih yang dikatakan dengan purna jual itu? Nah, kawan-kawan harus paham betul yang dikatakan dengan purna jual. Kita sudah menawarkan produk kita nih, ya kan? Ada yang membeli. Nah, kita jangan udah gitu, udah mereka sudah beli sudah gitu. Ya kita harus yang namanya ya catat nomor teleponnya atau catat namanya gitu kan di lain kesempatan atau 5 hari ke depan gitu kan kita tanya gitu pertama tanya kabarnya atau gimana. Nah, orang akan berpikir gitu bahwasanya kita enggak hanya jual produk kita tapi kita juga memberikan pelayanan terbaik gitu untuk konsumen kita. Nah, orang kalau merasa dilayani dengan baik dia itu nggak hanya merasa senang aja ke produk kita tapi dia itu bakal bercerita gitu. Dia bakal cerita ke teman-temannya, saudaranya gitu. Dan itu sebenarnya adalah strategi dan sangat membantu kita untuk mempromosikan produk kita. Nah, jadi kawan-kawan harus paham betul bahwasanya yang terpenting itu kita tidak hanya memikirkan keunggulan produk kita saja gitu. Apalagi kan kita tahu produk kita itu pasti memiliki yang sejenis lah kompetitor kita miliki. Nah, bagaimana caranya supaya produk kita itu tetap survive, tetap bertahan, tetap dibeli orang gitu ya. Kita itu harus menjaga selain kualitas adalah pelayanan. Nah, terkadang bagus pun suatu produk itu kalau pelayanannya buruk, nah ya nggak jalan juga gitu. Jadi harus selaras ya, sejalan ya antara produk yang kita hasilkan kualitasnya. Nah, sama kita sebagai tenaga marketing, sebagai tenaga pemasar, kita juga harus memperhatikan kualitas diri kita gitu. Cara kita melayani konsumen dengan baik gitu. Orang kalau sudah merasa dilayani dengan baik, dia bakal loyal gitu. Dia nggak akan kemana-mana walaupun ada produk sejenis yang lebih bagus, yang lebih murah, dia nggak akan kemana-mana. Kenapa? Ya itu tadi, karena kita melayani dengan baik, dia akan tetap balik lagi sama kita. Nah, seperti itu. Oke, next. Di sini adalah tentang perencanaan pemasaran yang bertujuan memberikan pendekatan yang sistematik dan teratur bagi usaha. Nah, memang suatu perencanaan itu harus dibuat secara matang, harus dibuat secara baik, dan yang paling penting adalah konsisten dari rencana yang sudah kita buat gitu. Nah, di mana perencanaan pemasaran ini memang harus menyeimbangkan dan menyelaraskan kegiatan pemasaran yang dapat menjamin tercapainya tujuan sasaran. Nah, kita buat suatu produk nih, kita harus paham betul, kita harus tahu betul apa sih yang menjadi segmentasi pasar kita. Nah, kita memproduksi sebuah produk A, kita harus tahu betul, kita harus paham betul segmentasinya, arahnya kemana nih produk yang mau kita produksi, yang mau kita lempar ke pasar. Apakah itu segmennya anak-anak, bayi kah, orang dewasa, wanita, pria, kita harus paham betul gitu. Apa yang menjadi segmentasi pasar kita. Nah, yang kedua adalah menggunakan cara-cara berusaha di bidang pemasaran secara intensif dan optimal. Kita harus melakukannya itu secara intensif dan optimal. Apa sih secara intensif dan optimal? Kita harus tahu untuk meminimkan biaya. Dan kita harus tahu juga bagaimana cara mengoptimalkan keuntungan gitu atau yang dikatakan dengan profit. Nah, yang ketiga adalah menjamin keselarasan dan keserasian antara bagian yang terdapat dalam perusahaan dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Nah, di sini poin pentingnya adalah kita harus tahu betul tujuan dan sasaran perusahaan. Nah, dalam kita memproduksi produk yang ingin kita lempar ke pasar, kita harus tahu betul. Kira-kira bagaimana ya sasarannya gitu kan? Sasarannya kemana? Kita harus tahu betul. Yang seperti saya katakan tadi segmentasinya gitu kemana. Nah, oke. Nah, dari poin tersebut yang paling penting adalah pengendalian yang cepat dan tepat, teratur atas catatan, gagasan,
atau pemikiran-pemikiran usaha atau kegiatan pemasaran. Pastinya nanti dalam kita memproduksi suatu produk, saat kita melempar itu ke pasar, pasti ada yang dikatakan penolakan, itu jelas. Pasti akan ada yang namanya penolakan, atau stuck dengan angka yang segitu aja, atau bahkan ya bisa dikatakan nggak semua usaha itu akan mulus. Tapi bagaimanapun yang namanya bisnis itu harus untung gitu. Nggak bisa kita katakan udahlah jalan aja gitu ya. Udahlah buat aja dulu, atau nggak usah mikir. Kadang orang kebanyakan mikir aja pun nggak action gitu. Nah, tapi bagaimana caranya kita juga harus tahu gitu ya, dalam memproduksi suatu produk kita harus memang sudah mempersiapkan. Paham betul ini produk yang aku produksi, aku harus sudah tahu nih segmennya kemana gitu kan. Saya juga harus tahu produksinya bagaimana gitu kan, bahan bakunya, segala apa namanya sarana prasarananya, dan kita juga harus tahu betul profit yang akan kita dapatkan gitu dari produk yang kita produksi. Oke, next. Nah, di sini tentang tingkat perencanaan pemasaran itu. Nah, di sini ada 4 ya, ada 4 tingkatan. Yang pertama itu adalah tingkat corporate, yang kedua tingkat divisinya, yang ketiga adalah tingkat unit bisnis, yang keempat adalah tingkat produk. Ini sebenarnya secara umum sih, ya. Dimana kalau tingkat corporate itu adalah panduan ya seluruh perusahaan, penentuan dan alokasi sumber daya divisi serta menilai peluang pertumbuhan itu ada di tingkat corporate. Nah, kalau di tingkat divisi itu adalah alokasi dana tiap bisnis unit. Nah, kalau di tingkat unit bisnis itu memang ditugaskan untuk dalam hal rencana pemasaran strategis. Nah, yang keempat itu adalah tingkat produk, di mana memang rencana pemasaran itu secara taktisnya ada di tingkat produk itu. Di apa ya, di hasil akhirnya lah produk yang kita produksi. Oke, next. Nah, di sini ada kita bahas tentang elemen-elemen perencanaan pemasaran itu. Nah, ini kawan-kawan harus benar-benar perhatikan ya. Yang namanya elemen-elemen perencanaan pemasaran. Nah, di sini banyak terdapat perbedaan ya, pendekatan dalam membangun sebuah rencana pemasaran, di mana tidak ada satu pendekatan tunggal yang umum. Namun, ada beberapa elemen penting yang harus dimiliki oleh setiap perencana pemasaran. Nah, di sini dikatakan dengan SOSTAK. Apa sih SOSTAK? Gitu ya. Nah, SOSTAK itu adalah mencakup semua elemen tersebut. Nah, di mana sistem yang ada di jalur yang tepat untuk membangun sebuah rencana yang komprehensif dan terstruktur secara baik. Nah, kemudian melakukan pendekatan dalam memeriksa rencana-rencana lainnya. Kita tetap punya second opinion, kita tetap juga punya yang namanya cadangan. Misalnya rencana kita yang pertama ini, ya pasti nggak semua, namanya juga perencanaan ya, tidak semua perencanaan itu sesuai dengan apa yang akan kita rencanakan. Pasti di tengah jalan, pasti ada, ya bisa dikatakan dengan kegagalan lah gitu. Ada terjadi, apa ya, sedikit kemunduran gitu ya. Tapi begitupun kalau kita sudah melakukan perencanaan secara matang, apapun yang menjadi kendala nantinya bisa kita sikapi dengan baik gitu. Daripada membuat suatu perencanaan yang sekedarnya aja gitu. Ya, tidak mungkin juga hasilnya juga. Kalau kita hanya membuat suatu yang ala kadarnya juga, yang kita peroleh juga ala kadarnya juga, itu seperti itulah dia pastinya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang baik, kita juga harus bekerja secara baik. Itu. Oke, next. Nah, di sini tentang pembahasan SOSTAK tadi ya. Apa sih SOSTAK tadi? Nah, di sini S, situation analysis. Nah, analisis situasi, yaitu di mana kita saat ini, situasi kita. Nah, yang kedua objektif, sasarannya. Nah, sasaran kita itu mau kemana kita akan pergi, mau kemana produk kita ini kita bawa. Lebih kurang seperti itu ya. Nah, S-nya itu adalah strategi. Strategi yaitu meringkas bagaimana kita akan sampai di tujuan kita. Yang keempat adalah taktik, yaitu adalah rincian, pola,
pola dari strategi kita dalam memasarkan produk kita. Nah, yang kelima adalah action atau pelaksanaannya, itu menempatkan rencana. Rencana yang sudah kita gambarkan, yang sudah kita buat. Nah, itu bagaimana cara perencanaannya. Bukan cara perencanaan, tapi bagaimana cara untuk melaksanakannya. Action tadi ya. Nah, yang terakhir adalah kontrol. Nah, jadi setiap yang sudah kita lakukan itu harus ada kontrolnya, harus ada pengawasannya. Jadi jelas bahwasanya yang kita lakukan itu harus ada dalam kontrol, di mana kita mampu untuk mengukur, memonitor, meninjau, mengulang, memperbaharui, bahkan memodifikasi. Nah, pasti produk kita itu apa sih yang mau kita perbaharui, apa sih yang mau kita modifikasi. Bisa jadi contohnya misalnya dari segi model nih, udah ketinggalan banget gitu. Misal contoh ya, kalau pakaian, kita harus selalu update, kita harus selalu lihat perkembangan di sekitar kita. Nah, kita jangan jangan hanya terfokus hanya sana produk kita udah begini aja yang mau kita buat. Kita juga harus melihat dari kompetitor kita gitu. Apa sih sebenarnya yang lagi diinginkan pasar? Kita juga harus melihat itu. Apa sih sebenarnya yang lagi, ya kalau orang bilang sih yang lagi viral atau apa. Tapi kita tetap fokus pada produk kita. Produk kita bergerak di maksudnya bukan bergerak di bidang apa. Misal produk kita ini apa sih? Misalnya yang kita produksi, contoh nih ya, entah kuliner kah gitu. Selain dari rasanya, mungkin kita buat lagi apa modifikasi, entah tambahin, contohnya kita menambahkan dari segi apa ya, kalau orang bilang itu topping gitu ya, toppingnya apa gitu ya. Nah, lebih kurang seperti itu. Kita harus memperhatikan itu. Kita harus selalu update gitu. Kita harus selalu lihat gitu, apa yang sedang berkembang gitu, apa yang lagi tren gitu. Tapi ingat, dengan catatan kita tetap harus fokuslah dengan produk kita itu gitu. Oke, ini adalah masukan 3M. Apa sih 3M? 3M itu adalah sumber daya utama, man, money, dan minutes. Nah, jika kita mengingat tentang Sostek ditambah dengan 3M tadi, nah, di mana adalah penerapannya adalah rencana dalam pemasaran. Berarti kita telah memiliki kerangka yang benar untuk membuat rencana pemasaran yang baik. Jadi kalau sudah memperhatikan yang namanya Sostek tadi yang sudah saya jabarkan dan ditambahkan lagi dengan 3M, di mana ada manusianya, ada duitnya, dan ada waktu. Nah, maka perencanaan pemasaran kita itu sudah terkategori dengan pemasaran yang baik. Nah, karena kenyataannya kalau kita sudah memiliki itu adalah garis besar dari sebuah rencana. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa pendapat ya dari ahli mengenai Sostek tadi yang dikatakan oleh Philip Kotler. Sostek merupakan sebuah sistem untuk memeriksa tahapan dan membangun sebuah rencana pemasaran. Nah, kalau dari Sam Hui, bahwa Sostek itu adalah pendekatan yang sangat baik bagi setiap orang untuk maju dan membangun rencana pemasaran. Kalau menurut Peter Lynch, bahwa Sostek itu sangat baik untuk mengidentifikasi komponen-komponen utama yang sedang Anda kerjakan dalam pemasaran. Nah, di sini mengenai tentang subtopik penyusunan rencana pemasaran. Jadi sesudah kita melakukan perencanaan tadi, maka kita akan susun nih. Kita harus susun apa sih yang menjadi perencanaan pemasaran kita. Nah, di mana pengembangan suatu rencana pemasaran itu memang sangat memerlukan suatu proses yang sistematis yang dimulai dengan menganalisis situasi mutakhir dan lingkungan, bergerak menuju ke penentuan maksud dan tujuan pemasaran. Nah, kita harus paham betul, mengenal betul apa sih yang menjadi audiens sasaran kita. Kemudian penempatan atau positioning yang diinginkan dan mendesain bauran pemasaran yang strategis, yaitu 4P. Dan kemudian melakukan evaluasi penentuan anggaran dan rencana-rencana implementasi atau pelaksanaannya. Oke. Next. Nah, di sini mengenai tentang rencana implementasinya. Kita meringkas tentang rencana dengan satu yang kita jabarkan tadi, di mana secara spesifiknya ini, siapa yang akan mengerjakan, apa, dan kapan.
Nah, berapa banyak? Nah, itu harus jelas gitu ya. Nah, sebab ringkasan dari mengubah strategi pemasaran itu adalah harus ada menjadi tindakan atau aksi. Nah, kadang beberapa orang juga menganggap bahwa rencana pemasaran itu sebenarnya adalah the real marketing plan. Sebab ringkasan memberikan suatu gambaran kegiatan pemasaran yang jelas. Memang harus bertanggung jawab, harus ada kerangka waktu, time frame-nya, dan anggaran. Nah, di situ memang harus jelas gitu. Nah, dan gimana beberapa kelompok itu harus paham betul tugas-tugasnya yang kita bagi dalam kelompok internal dan kelompok eksternalnya. Nah, itu memang ada terkhusus unit-unit yang terkait dalam pelaksanaan perencanaan di lapangan. Baik itu di lapangan, baik itu di bagian produksinya, bagian pemasarannya. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, di sini adalah perencanaan strategi pemasarannya ya. Nah, ini ada 4 poin. Nah, ini bisa diperhatikan ya, bahwasanya memang perencanaan pasar yang strategis itu ya berkaitan dengan apa yang menjadi bisnis plan-nya, ke arah mana usaha perusahaan akan dikembangkan. Seperti yang sudah saya jabarkan tadi ya, lebih kurang seperti itu. Ini hanya bagian pemaparan secara ini ya, secara khusus aja ya. Oke, next. Baik. Nah, dari pemaparan kita tadi jelas bahwa kesimpulannya pemasaran itu memang merupakan salah satu kegiatan penting yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengenalkan maupun menawarkan produknya kepada konsumen. Oke? Nah, apa sih yang menjadi tujuan dari pemasaran? Nah, tujuan pemasaran itu jangka pendeknya apa? Untuk mendapatkan laba. Jangka menengahnya apa? Untuk mendapatkan titik impas antara biaya produksi dengan volume penjualan. Nah, sedangkan untuk jangka panjangnya adalah mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan melalui loyalitas konsumen dalam penggunaan produk yang dihasilkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya seorang marketing gitu ya, tidak hanya sekedar menjual gitu, tidak hanya sekedar menawarkan produknya saja gitu kan, tapi harus tetap ingat purna jual. Apa itu purna jual? Purna jual adalah pelayanan sesudah konsumen membeli produk kita. Kita harus tetap layani mereka sesudah mereka membeli produk kita. Kemudian strategi pemasaran ya. Nah, di sini strategi pemasaran itu adalah menunjang berhasilnya suatu perusahaan dengan tujuan yang sudah dibuat tadi, direncanakan. Lebih kurang seperti itu. Oke, selesai pemaparan materi kita hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kita diskusikan bersama. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita cukupkan saja pertemuan kita pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Oke. Nah, kalau ada yang tidak jelas, bisa kita diskusikan untuk pertemuan kita yang akan datang. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat.